Di kesempatan kali ini, saya akan mereview studio dengan budget minim milik saya sendiri sob. Jadi buat sobat yang mungkin berencana mau membuat studio, tapi nyari-nyari dulu nih dengan budget yang relatif ringan ya, atau budget minim. Ini studio milik saya sendiri dan di sini akan saya jelaskan peralatan apa saja yang saya gunakan, dan untuk harganya sendiri akan saya cantumkan ya. Jadi ini harganya berapa nanti saya jelaskan juga. Ini cocok buat sobat yang mungkin berniat bikin studio buat bahan konten ya, konten YouTube, Facebook, TikTok atau Shopee Affiliate, itu bisa ya. Oke, untuk pertama di sini saya akan review dan harga ini dulu kali ya. Kita mulai dari ini, peredam suara. Ini namanya peredam suara telur sob. Ini dia seperti ini. Ini harganya untuk busa peredam telur ini 70 ribuan ya, 71.000 sob. Namanya busa peredam telur. Untuk yang ini murah ya. Ini saya belinya yang 3 cm. Kan ada yang 4 cm, 5 cm, dan ini saya belinya yang 3 cm aja, jadi murah 71. Dan ini bentuknya telur ya. Kan ada tuh yang bentuknya kayak segitiga, itu yang itu mahal. Yang segitiga biasanya dia paling murah kan 4 cm, 4 mili ya. Kalau ini 3 mili segini ukurannya. Jadi ini murah untuk peredamannya yang lumayan bagus menurut saya. Sobat dengar sendiri suara saya itu di sini suaranya terdengar masih bagus ya, tidak menggema. Halo tes 1 2 3, suaranya tidak menggema. Walaupun ini murah tapi ini worth it ya. Namanya busa peredam telur. Saya belinya yang ukuran 200 x 100 alias 2 meter x 1 meter ya. Jadi yang kita belinya ini 2 meter x 1 meter. Saya belinya langsung ukuran gede sob. Untuk ukuran segede ini dia satu lembarnya 70 ribuan ya, 71.000. Jadi sesuaikan saja dengan besarnya kamar sobat nanti. Jadi nggak perlu yang mahal-mahal sob, tidak perlu yang tebal-tebal. Yang penting ya kita belinya walaupun tipis, belinya banyak, bagus hasil suaranya, tidak menggema ya. Oke, selanjutnya kita review apa dulu ya. Meja dulu ya, meja. Ini adalah namanya meja kantor atau meja gaming ya. Dan alasan saya beli ini, pertama harganya juga tidak mahal sob. Ini harganya murah ya. Harganya murah, sekitar 400 ribuan. Linknya juga saya cantumkan di deskripsi. Dan yang paling saya suka di sini dia sudah ada motif karbonnya seperti ini ya. Nah, ini bagus. Dan ini dia besi, bukan kayu. Jadi kan biasanya yang kebanyakan dari kayu. Kalau besi kayak gini udah kuat. Ininya baru papan, sama di sini juga ada tempat buat kita untuk naruh barang-barang di sini ya. Kita bisa naruh kopi. Dan untuk motifnya saya suka. Saya suka untuk motifnya ya. Oke, jadi seperti ini mejanya. Motifnya kalau kita kasih lampu biru dia lebih bagus lagi. Nah, oke, sekarang kita mau mereview apa lagi ya. Ini dulu mungkin stand HP, holder HP, stand meja ini. Nah, ini dia. Ini berguna buat sobat yang mungkin mau bikin konten review ya. Kalau saya kan biasanya konten tutorial, HP-nya taruh di sini, terus HP yang satunya taruh di sini, saya bikin tutorial ya. Ini juga bisa untuk review barang-barang di bawah ini. Nah, ini namanya holder HP stand meja. Jadi dia nempel di meja seperti ini. Ini dijepit di meja, dan ini bisa kita atur ya, atas tingginya, bawah tingginya maksudnya. Bisa kita atur, ini juga bisa kita atur. Nanti HP taruh di sini, ngerekamnya ke bawah seperti itu ya. Ini untuk link pembeliannya juga saya cantumkan di deskripsi. Ini terbuat dari besi ya, bisa kita atur. Tadinya saya pakai yang ini, tapi menurut saya ini tidak worth it sob. Lebih worth it yang ini, lebih simple. Jadi kita gampang buat setting HP-nya di sini ya. Kemudian sekarang kita ke kursi gamingnya dulu.
Nah, ini terlihat seperti kursi gaming atau kursi kantor yang mahal ya, tapi ini harganya bukan jutaan sob, ini harganya 500 ribuan. Untuk motifnya sendiri saya suka ya, mungkin yang sejuta atau 2 juta di sini bakal ada motif lagi kayak putih, biru seperti itu ya, tapi ini polos hitam seperti ini. Tapi menurut saya ini sudah bagus dan sudah aerodinamis ya. Ini bisa naik turun juga, ada di bawah di sini sudah bisa aerodinamis, jadi kita bisa atur ketinggiannya ya. Ini worth it. Untuk link pembeliannya juga saya cantumkan di deskripsi atau di produk videonya ya. Kemudian sekarang kita ke lampu ini dulu, lighting studio. Ini dia lampunya sob. Dan kenapa saya pilih lampu ini? Yang pertama, lampunya terang. Kan ada tuh lampu yang modelnya kayak bulat begitu kan, itu enggak terang sob. Yang ini terang dan kita bisa atur pencahayaannya. Dan kita sudah mendapati ya ininya, standnya ini, lampu sama standnya ini. Harganya itu 100 ribuan lah ya, lebih 100 ribu berapa gitu, 110 apa 130 gitu. Pokoknya ada di deskripsi link pembeliannya ya. Ini kita bisa, ini ke listrik dan ini untuk settingannya ya. Ini bisa buat diredupin seperti ini, bisa buat di pencahayaannya ditambah lagi lebih terang ya. Ini untuk mengatur warnanya, ini agak kuning tuh, ini biru, agak hijau ya, seperti itu ya. Ini untuk mengatur warnanya di sini. Jadi untuk 100 ribuan menurut saya worth it daripada beli yang kita model ring itu yang bulat tapi nggak terang, mau dipulin juga nggak terang. Kalau ini dia udah terang banget sob, makanya saya jarang terlalu dekat, paling ya segini ukuran kalau mau bikin konten. Jadi nggak dekat-dekat banget juga udah terang banget ya. Dan termasuk harga murah, 100 ribu lebih udah dapat sama ininya, standnya ini. Oke lanjut, sekarang kita ke lampu atas ya. Lampu ini namanya lampu downlight. Ini dia ada dua warna ya, biru dan putih sob, seperti ini. Ini mati, ini putih, ini biru. Jadi ringnya itu biru ya, warnanya biru. Ntar ini lampu ini kita matikan dulu saja. Nah, hasilnya seperti ini. Ini hidup dua-duanya, biru sama putih. Ini putihnya aja seperti itu ya. Jadi ada dua warna. Untuk harganya sendiri, harganya di sini lampu downlight dua warna 15.000 sampai 39.000 tergantung watannya ya. Kan ada yang watan 36, kalau ini saya pilih yang 6. Sebenarnya ini lumayan terang juga berhubung temanya hitam studionya, jadi kelihatan tidak terlalu terang. Jadi yang penting variasinya bagus lah. Kalau saya biasanya pakai yang biru begini buat konten. Jadi ini biru, baru pakai lampu ini, lampu studio yang saya pakai ke depan. Jadi corak birunya dapet, lampunya terangnya pakai ini. Jadi nggak pakai warna putih seperti ini, jarang dipakai. Oke lanjut sekarang ke ini, hidupkan dulu aja biar lebih terang. Tadi kita sudah ke lampu, sekarang ke jam. Nah, jam digital. Kenapa saya pilih jam ini? Ini jam ini lumayan cocok buat saya ya. Jam digital ini harganya 44.000. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal dikit mungkin ya. Waktu saya beli 44.000 sob. Ini sudah ada jam, tanggal dan sama suhu di sini, pengaturannya ada ya. Ini jam digital, dia itu harus dicolok ke listrik ya. Walaupun ada batu baterainya saya lepas dan saya colok aja di sini. Harganya 44.000, murah. Cocok buat yang tema ruangan gelap seperti ini. Oke lanjut, sekarang kita ke ini dia. Apakah ini AC? Ini bukan AC tapi ini kipas angin sob. Kipas angin yang bentuknya AC.
Saya beli ini di Shopee harganya 283 waktu itu. Mungkin sekarang bisa lebih murah atau bisa lebih mahal ya. Jadi ini aslinya memang ini ada remote-nya ya. Nah, emang fungsinya semuanya juga AC, tapi ini kipas. Dan aslinya juga ini AC dan dimodifikasi jadi kipas. Jadi kita beli ini itu tidak termasuk bukan berarti ini barang baru ya. Kita belinya ini barang bekas alias bekas AC yang jadikan kipas seperti itu sob. Harganya 280 ribuan ya. Ini kita hidupkan. Nah, tapi ini lumayan dingin juga sob. Ini kita juga bisa atur suhunya juga ya. Pokoknya pengaturannya benar-benar sama seperti AC. Jadi ini murah, kelihatannya modern ya. Seperti itu. Oke, lanjut sekarang. Ini nih. Ini juga penting nih, karpet Bluedro ini sob. Ini namanya karpet Bluedro ya. Ini karpet Bluedro ini yang saya pakai 3x3 sob. Kenapa saya pakainya 3x3? Biasanya kan yang jual begini biasanya 2 meter kali 2 meter gitu ya. Tapi ini saya dapat yang 3x3. Jadi buat satu ruangan beli satu, kita nggak harus nyambung-nyambung lagi sob. Malah ada lebihnya. Nih. Jadi sama dia sudah disambung sendiri. Dan sambungannya itu rapi. Malah ada lebihnya, udah saya potong dikit. Ini beli satu udah ketutup semua. Coba kalau kita beli yang 2x2 meter gitu ya, pasti nyambungnya juga ribet. Jadi saya beli yang 3x3 ini leluasa sob. Untuk harganya sekitar, kan ada dua versi nih, beli second bekas event 130-an, kalau beli baru ya belum dipakai sama sekali harganya 140-an. Dan kenapa saya beli yang warna ini? Karena ya sesuai aja sama temanya ya hitam. Masa tiba-tiba ini hitam warnanya putih atau merah kan gak cocok. Tapi kalau ini lebih cocok, abu-abu ketemu hitam, jadi seperti itu. Ini juga banyak pilihannya ya. Untuk ini juga banyak pilihannya. Oke, jadi seperti itu untuk peralatan yang menurut saya ini tidak kelihatan jelek tapi murah-murah ya. Buat sobat yang mungkin mau berniat nih, mau bikin studio dan mungkin mau nyicil, mau beli apa dulu ya, ini mungkin membantu ya. Jadi seperti itu. Oke, jika dirasa bermanfaat silahkan sobat like videonya dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Wawan Android Tutorial ini agar tidak ketinggalan tutorial menarik seputar Android dan review ruangan saya lainnya ya. Mungkin nanti bakal ada sedikit penambahan lagi sob. Oke, sekian dari Android, terima kasih.